Kalau kalian misalnya sudah nonton video saya sebelumnya, saya membahas tentang iPhone 12, sebuah iPhone terbaru dari Apple, upgrade dari iPhone 11. Yang belum nonton silahkan cek linknya, ada di sini. Tapi kali ini saya akan membahas seniornya, alias ya iPhone yang lebih mahal, iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max. Sudah jelas harga iPhone 12 Pro dibanding iPhone 12 lebih mahal. Perbandingan harganya seperti ini. Otomatis harus ada upgrade atau beberapa hal yang menjelaskan bahwa iPhone ini lebih mahal. Yang pertama jelas dari material. Kelihatan banget materialnya, kelihatan lebih premium dari pemilihan bahan ya. Kalau iPhone 12 dia menggunakan bahan aluminium, sedangkan 12 Pro dan juga 12 Pro Max itu menggunakan bahan stainless steel. Sebenarnya nggak jauh beda dengan iPhone 11 Pro yang saya miliki ini. Pinggirannya stainless kayak gini. Cuma yang di 12 Pro ini ada 4 pilihan warna dan ada 2 diantaranya itu punya nama baru yang saya lihat. Yaitu warna yang paling baru adalah Pacific Blue, kemudian Gold, White, dan berikutnya adalah Graphite. Yang saya lihat Graphite ini adalah warna Space Gray sebenarnya, alias ya warna yang hitam lah ya. Bentuknya sama kotak kayak gini. Maksudnya sama kayak iPhone 12 ya. Karena iPhone 12 seri semua itu menggunakan desain kotak kayak gini. Dan sekali lagi saya informasikan itu saya suka sekali. Kenapa? Karena iPhone pertama kali yang saya miliki itu adalah iPhone 4 yang bentuknya kotak. Yang kemudian saya upgrade ke iPhone 5S waktu itu. Jadi saya pertama kali kenal iPhone ya bentuknya kotak kayak gini. Begitu kembali iPhone 12 menggunakan desain kayak gitu, itu ngerasa kayak nostalgia gitu saya ngerasanya. Untuk urusan layar, lapisan pelindungnya juga sama dengan iPhone 12 menggunakan ceramic shield, 4 kali lebih kuat dibandingkan dengan yang lama katanya. YouTuber luar mungkin berani ya ngebanting, kalau saya kok sayang sekali. Untuk iPhone 12 Pro layarnya itu ada upgrade dibandingkan 11 Pro. Kalau 11 Pro ini punya layar 5,8 inch, sedangkan yang 12 Pro ini dia menggunakan layar 6,1 inch. Masuk akal karena bezelnya semakin tipis. Jadi ya secara angka akhirnya bisa lebih naik. Untuk kecerahan layar menurut saya nggak jauh beda kayak iPhone 12, 1200 nits, tapi pixelnya lebih tinggi emang. Lalu untuk pemilihan prosesor juga sama kayak iPhone 12 yaitu A14, dimana dia memiliki 6 core CPU, 4 core GPU, dan 16 core neural engine. Dan Apple mengklaim bahwa prosesor itu 50% lebih cepat dibandingkan HP-HP yang ada di pasaran saat ini. Sombong sekali Apple ya. Saya penasaran nanti sekencang apa. Dan ini adalah prosesor dengan transistor sejumlah 11,8 billion yang merupakan 5 nanometer chipset pertama di dunia. Secara desain mungkin tidak terlalu mengejutkan ya, karena memang bocorannya itu sudah meluncur di mana-mana, sudah sekitar sebulan 2 bulan terakhir tuh memang desainnya sudah banyak diketahui orang. Jadi pada saat saya pertama kali melihat desain dari iPhone 12 ini ya nggak terkejut ya. Heran saya juga, bocornya itu gampang banget ya. Banding dulu pas zaman-zaman masih ada Steve Jobs itu, wah kita sebagai pengguna tuh bener-bener kayak nggak tahu gitu mau dikasih surprise apa sama Apple waktu itu. Tapi sekarang tuh kayak ya nggak seru jadinya ya. Tapi emang secara desain kayak gitu. Oke, kemudian saya akan membahas kamera. Kalau sekilas memang handphone ini kelihatan nggak jauh beda kayak handphone ini. Masih kelihatan kayak handphone boba gitu. Ada 3 kamera belakangnya, tapi ada 1 sensor di bagian bawahnya sebelah sini. Itu adalah LiDAR scanner. Itu adalah benda yang sama persis yang ada pada ini iPad Pro 2020. LiDAR scanner itu fungsinya buat apa? Ternyata yang saya lihat pada iPhone 12 itu ada upgrade tambahan dibanding dengan yang ada di iPad Pro 2020 yang cuma digunakan untuk AR aja ya. Bukan cuma sih, sebenarnya itu juga advance teknologi untuk bisa mengetahui jarak dari objek dengan cara menembakkan laser. Tapi karena LiDAR scanner itu sekarang sudah ada pada iPhone 12 Pro, LiDAR scanner juga bisa berfungsi sebagai membantu autofocus. Jadi bisa mempercepat autofocus terutama dalam kondisi gelap. Dan diklaim oleh Apple itu adalah 6 kali lebih cepat dibandingkan autofocus yang lama gitulah. Masuk akal karena sekali lagi LiDAR scanner itu berfungsi dengan menembakkan laser. Jadi kalau misalnya mau foto orang dalam kondisi gelap nggak butuh cahaya karena dia akan menembakkan laser, terus dia akan mengukur jarak dan langsung bisa lebih cepat fokusnya. Itu masuk akal sekali. Sedangkan untuk konfigurasi kamera belakangnya sendiri sama ya sebenarnya, wide, ultra wide, dan juga telephoto. 12 megapiksel kamera wide alias kamera utama dengan 26 mm focal length,
f1.6, kemudian memiliki 7 elemen lens lapisan kayak gitu, sudah memiliki optical image stabilizer sama ya. Sedangkan untuk kamera ultra wide angle yaitu 13 mm focal length 120 derajat, field of view f2.4 5 elemen lens dan memiliki lens correction dan tidak memiliki OIS. Masih menggunakan software EIS, sama kayak ini, nggak jauh beda. Kemudian telephoto lens ya alias kamera portrait juga ya kalau misalnya boleh dibilang. 52 mm focal length f2.0, 6 elemen lens dan juga OIS. Tapi yang tidak saya sebutkan barusan dan saya juga terkejut juga ya, ternyata iPhone 12 Pro dan juga 12 Pro Max itu memiliki konfigurasi kamera spek yang berbeda ternyata. Dan ini bener-bener saya baru tahu setelah launching. Yang pertama dari sensor. iPhone 12 Pro Max itu menggunakan sensor yang lebih besar dibandingkan iPhone 12 Pro. Lalu kemudian untuk teknologi OIS-nya sendiri, Optical Image Stabilizer, kalau yang lama itu kan yang bergerak kan lensanya. Tapi ternyata di iPhone 12 Pro Max itu yang bergerak itu ternyata sensornya guys. Oleh Apple disebut sebagai sensor shift OIS. Yes. Dan untuk telephoto lensnya juga iPhone 12 Pro Max itu juga berbeda dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Jadi yang saya bacakan tadi di awal itu adalah spek untuk 12 Pro aja. Untuk 12 Pro Max dia memiliki konfigurasi 65 mm focal length, f-nya 2.2 yang sudah memiliki OIS juga. Dan iPhone 12 Pro Max itu memiliki 5 optical zoom range, bukan 5 kali optical zoom ya, tapi maksudnya batas bawah sampai batas paling atas itu totalnya bisa sampai 5 kali. Jangan ketipu, ini kalimat gimmick dari Apple. Dan ada satu fitur yang menurut saya memang dikhususkan untuk para profesional yaitu Apple Pro RAW. Kalau saya lihat sih ini keterangannya coming soon, kayaknya ini tunggu update software gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya Apple Pro RAW ini bisa menghasilkan foto yang masih bisa diapa-apain banget. Itu maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya kita biasanya ngambil foto, terutama HP Android kebanyakan ya, kalau misalnya kita edit fotonya itu kadang susah diapa-apain karena data mentahan dari foto itu tuh tidak tersimpan keseluruhan. Jadi kayak highlight, kontras itu kalau misalnya contoh ya, kalau bisa dinaikin atau diturunin satu itu langsung kayak hancur fotonya. Hancur tuh dalam artian tuh kayak nggak editable gitu loh, langsung mukanya langsung coklat kayak gitu. Nah tapi di Apple Pro RAW ini karena dia sudah menyimpan seluruh data-data menggunakan yang sudah disimpan melalui CPU, GPU, kerja dari ISP juga, kemudian kerja dari lens, sehingga akhirnya data dari satu foto itu cukup banyak untuk bisa diedit-edit lagi di kemudian hari. Lalu kemudian juga memiliki fitur Dolby Vision Recording. Ini sebenarnya memang benar-benar buat pro. Kalau misalnya para colorist atau orang yang biasa ngurusi color grading dari sebuah film itu membutuhkan alat yang banyak, gearnya yang banyak, tapi ini cukup dengan sebuah iPhone aja sudah bisa diedit-edit banget kayak gini hasilnya. Itu keren banget ya. Ya saya belum lihat langsung sih, kalau misalnya lihat di videonya memang kelihatan keren, makanya saya bilang keren. Dan ini adalah kamera pertama yang bisa merekam Dolby Vision. Jadi bisa merekam dari 8 ke 10 bit HDR recording, bisa menangkap 700 juta warna dalam satu video. Yang saya penasaran itu nanti ngeditnya gimana ya? Jangan-jangan filenya gede banget terus berat banget gitu, nggak bisa diopain. Kalau misalnya kayak laptop kalian kurang kuat gitu kayak percuma ini. Dan karena tadi sensornya itu 47% lebih besar dibanding yang lama, otomatis untuk menghasilkan foto low light itu lebih bagus 12 Pro Max. Nah, logikanya aja ya. Kalau Apple sendiri itu mengklaim 87% lebih bagus low light dibanding dengan iPhone 11 Pro Max katanya. Dan tentu saja iPhone 12 Pro dan juga 12 Pro Max memiliki satu fitur yang ada di iPhone 12 yaitu MagSafe juga sama. Bagian belakangnya ini bisa menempelkan sesuatu. Dan ini saya lihat nih Apple benar-benar open juga untuk para third party atau pembeli aksesoris lain untuk bisa memanfaatkan MagSafe yang ada pada iPhone-nya itu sendiri. Ini kayak satu cara lagi dari Apple untuk cari duit sih melalui licensing atau ya license lah, ngasih izin. Misal Anchor mau bikin kayak gitu ya, mereka ngajuin izin ke Apple, nanti Apple kasih, tapi kan bayar ke Apple ya, bisa aja cari duit. Tapi selain itu memang beberapa aksesoris dari Apple langsung itu bisa kita temukan, bisa kita manfaatkan di iPhone 12 Pro dan juga 12 Pro Max ini, seperti iPhone 12 tadi ya. Sama kayak card holder, kemudian casing kulit, kemudian ya beberapa item itu juga bisa digunakan lah. Dan tapi menurut saya satu hal positif dari iPhone 12 Pro dan Pro Max adalah harganya itu sama pada saat iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max itu diperkenalkan. Jadi harganya menurut saya masuk akal dengan segala fitur.
Oh ya, satu lagi yang belum saya sebutkan, di iPhone 12 Pro dan juga 12 Pro Max sama kayak iPhone 12, bahwa Apple berusaha mengurangi sampah elektronik, peduli pada lingkungan, sehingga di kotak dari iPhone 12 Pro dan juga 12 Pro Max tidak disertakan headset beserta kepala charger. Jadi di pembeliannya cuma ada handphone sama kabel data sama kertas. Apple bisa mengurangi karbon itu sama dengan 450.000 mobil dihilangkan dari muka bumi per tahunnya katanya. Bisa gitu ya? Charger sama kabel data aja bisa kayak gitu ya? Ya, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di area komen antara memang Apple peduli lingkungan atau cari duit lagi. Yang jelas iPhone 12 juga sudah support 5G, tapi sayangnya di Indonesia belum ada ya, karena infrastruktur kita belum siap. Wong Kemkom infonya sekarang masih sibuk dengan mesin CEIR yang penuh, nggak bisa didaftarin email. Negaraku. Dan untuk ketersediaannya sendiri di Amerika sana, iPhone 12 bisa di pre-order tanggal 16 Oktober, sedangkan yang iPhone 12 Pro Max itu bisa di-order tanggal 6 bulan November. Masih bulan depan ya. Oke, yang saya bisa simpulkan adalah ternyata iPhone 12 Pro dan juga 12 Pro Max itu punya spesifikasi yang agak sedikit beda. Yang saya lihat iPhone 12 Pro Max itu benar-benar dikhususkan untuk para profesional yang terbiasa menggunakan seperti movie maker, sinematografi, kayak gitu-gitulah, karena dia punya kemampuan sensor kamera yang lebih bagus dibandingkan 12 Pro. Ini menurut saya tuh sebuah upgrade dibandingkan 11 Pro ke 11 Pro Max, dimana dulu tuh sama aja, nggak ada beda keduanya, cuma beda di baterai sama ukurannya lebih berat sama ukurannya lebih besar, itu aja. Di luar itu sama semua, tapi ini bagus sih menurut saya. Dan yang saya lihat sih dari keseluruhan pilihan iPhone 12 seri ini, semua itu ada pasarnya. Mulai dari orang yang suka handphone kecil iPhone 12 mini, kemudian 12 aja. Yang menurut saya pengguna iPhone 12 itu adalah orang kebanyakan pada umumnya. Kemudian kalau misalnya orang mau upgrade ke 12 Pro, suka sama desain yang kelihatan lebih mahal, lebih premium, itu bisa beli 12 Pro. Atau para profesional seperti yang saya informasikan tadi, seperti sinematografi, movie maker, itu bisa beli yang 12 Pro Max. Memang karena harganya juga yang 12 Pro Max kan di atas 20 juta semua rata-rata. Buat orang biasa tuh kayaknya lebay sih. Dan kalau misalnya memang orang biasa, ya saran saya tadi iPhone 12 itu aja. Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang iPhone 12 Pro dan juga 12 Pro Max ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Kalau saya kayaknya bakal beli iPhone 12 mini sama iPhone 12 Pro aja, nggak 12 Pro Max, karena beberapa fitur juga nggak kepake kayaknya buat saya. Oke, itu pemikiran saya. Kalau misalnya kalian gimana? Apa yang akan kalian beli? Atau ya nabung dulu juga boleh, terserah. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian ingin mendukung terus channel ini semakin berkembang. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya @ibrokumar, dan akun kedua saya untuk jualan handphone bekas saya @ibrokumar. Silahkan langsung cek Instagram. Sekali lagi terima kasih, saya Ibro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.